Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Khairah. Pada video kali ini saya akan review jurnal tentang kasus pencemaran air yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, judul dari jurnal yang saya review. Jurnal pertama berjudul Pencemaran di Sungai Bengawan Solo antara Solo dan Sragen, Jawa Tengah. Jurnal kedua berjudul Water Pollution in Soshanguve Environs of South Africa. Kemudian penulis. Jurnal pertama ditulis oleh Agus Djoko Utomo, Muhammad Rashid Ridho, Edward Saleh, dan Dinar Dwi Anugrah Putranto. Jurnal kedua ditulis oleh O.I. Kwonta dan G.M.O. Cheng. Penerbit dan tahun terbit. Jurnal pertama diterbitkan oleh Bawal Widya Riset Perikanan Tangkap tahun 2010 dan jurnal kedua diterbitkan oleh World Academy of Science, Engineering and Technology 56 tahun 2009. Nah, sekarang kita lihat masalah yang dipaparkan dari kedua jurnal ini. Masalah yang dipaparkan pada jurnal pertama tentang pencemaran yang terjadi di Sungai Bengawan Solo yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri di sekitar sungai. Berdasarkan hasil penelitian, perairan antara Solo, Sragen, dan sekitarnya telah tercemar dengan indikasi oksigen rendah, karbon dioksida tinggi, COD tinggi, fenol tinggi, dan minyak lemak yang tinggi. Kandungan logam berat seperti Cr, Cu, dan Zn pada perairan di beberapa lokasi sudah melebihi ambang batas. Hal yang sama juga ditemui pada kandungan logam berat Cr, Cu, Pb, dan Zn pada ikan sapu-sapu. Hal tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kehidupan organisme air yang secara tidak langsung jika dikonsumsi oleh manusia, maka akan menimbulkan suatu masalah kesehatan. Selanjutnya, masalah yang dipaparkan pada jurnal kedua, yaitu mengenai permasalahan tentang pencemaran air di lingkungan Soshanguve, Afrika Selatan yang disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran di kawasan tersebut disebabkan oleh manusia dan aktivitasnya. Kualitas air di daerah tersebut ditemukan telah menurun secara signifikan setelah limpasan air dari pertanian dan limbah rumah tangga. Hasilnya menunjukkan limpahan pupuk menyumbang 50% pencemaran, sementara pestisida dan sedimen menyumbang hingga 10% di aliran sungai, sedangkan limbah rumah tangga menyumbang hingga 30% polusi air. Namun, hal ini dilakukan bukan karena ketidaktahuan tentang kemungkinan konsekuensi yang didapatkan dari tindakan tersebut, tetapi karena kebutuhan. Nah, sekarang kita lihat analisis perbandingan dari kedua jurnal ini. Dilihat dari segi persamaannya, kedua jurnal ini sama-sama membahas seputar pencemaran air. Kemudian, kedua jurnal juga sama-sama menunjukkan data secara gamblang dan lengkap serta jelas. Dari segi perbedaan dari kedua jurnal terletak pada penyebab masalah. Pada jurnal pertama, penyebab utama dari pencemaran ialah pembuangan limbah industri pabrik di sekitar sungai. Sedangkan pada jurnal kedua, penyebab utama dari pencemaran air di kawasan tersebut lebih dominan pada limbah rumah tangga dan pertanian. Selanjutnya, pada jurnal pertama, pembahasan lebih merujuk pada zat kimia yang ada di air Sungai Bengawan Solo yang kemudian dapat mencemari organisme air di sana. Sedangkan pada jurnal kedua lebih membahas apa yang menjadi penyebab dari pencemaran air yang ada di kawasan tersebut berdasarkan aktivitas dan tindakan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua jurnal ini. Adapun kelebihan dari jurnal pertama yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta pembahasan pada jurnal sesuai dengan topik yang dibicarakan. Kekurangan dari jurnal ini tidak memberikan penjelasan tentang cara mengatasi kasus tersebut dan literatur yang digunakan dalam penelitian masih tergolong sedikit. Kelebihan dari jurnal kedua yaitu struktur jurnalnya yang lengkap,
Pemodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Adapun kekurangannya, karena jurnal tersebut dalam bahasa Inggris, terdapat beberapa kata yang sulit untuk dipahami maknanya. Nah, kemudian apa sih solusi yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan seperti pada kasus ini? Pada kasus pertama, solusi yang diharapkan ialah meningkatkan kesadaran bersama, pemantauan pembuangan limbah, dan penindakan bagi pelaku pelanggaran. Kemudian, sebisa mungkin kita mengurangi konsumsi limbah kimia yang berbahaya dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Solusi yang tepat pada kasus kedua yaitu dengan membuat alat penyaringan atau filter air yang dapat mengolah limbah cair. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri untuk lebih memerhatikan kesehatan lingkungan serta mengurangi penggunaan pestisida dan deterjen serta menggunakan air seperlunya saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai pengingat, memelihara lingkungan juga merupakan suatu ibadah, karena memelihara lingkungan sejatinya memelihara kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.